Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Taufikur Rahmi Official. Dalam hal ini kami membahas tentang tanya jawab Ustadz yang langsung ditemani oleh Ustadz milenial dan guru kami bersama. Ustaz Taufikur Rahmi. Ya, Ustadz Taufikur Nggak Rahmi. diperkenalkan, kenalkan sendiri. Jadi ini merupakan Merupakan acara yang ke berapa ya, Ustadz? Yang ketiga, Ustadz? ya selanjutnya lah. Selanjutnya lah. Ada beberapa soal Ustadz nih dari mahasiswa. Kebetulan nih dari alumni Anahla dari daerah kita ya. Jadi mahasiswa ini abang-abang dia menanyakan tentang gini nih soalnya. Assalamualaikum Ustadz Taufik. Bagaimana hukum merayakan Maulid Nabi? Aduh. Karena ini kan sudah dekat dengan Rabiul Awal. Terima kasih Ustadz. Oh. Ini katanya. Ini susah kita jawab. Susah kita jawab. Pertanyaannya mudah. Jawabannya Soalnya susah. Ya. Biar jawab makiflan ya. Ini tapi kita sebagaimana yang biasanya kajian kita lebih spesifik kepada kalimat-kalimat lah. Kalimat. Main-main kalimat aja kita. Nah, Nahu dan nahu atau saraf. Saraf, ya. Pertanyaan apa? Coba ulang. Bagaimana hukum merayakan Maulid? Hukum merayakan. Jadi Pokoknya tentang maulid. ya tentang Maulid. Kita bahas apa yang kita bahas, apa yang bisa kita bahas. Karena dalam masyarakat banyak nih apa namanya? Ada pro dan kontra tentang hukum Maulid. Ada yang bilang Maulid ini bid'ah, ada yang bilang Maulid ini boleh, dan yang betul tuh gimana sih Ustaz tentang hukum merayakan Maulid? Menyangkut dengan betul dan tidaknya itu bukan dari hak kita. Iya. Kita merayakan mengikuti para ulama-ulama sebelumnya. Jadi yang kita jawab malam ini bukan untuk merubah mindset seorang. Oh, ini dah betul sekali. 100% betul. Nah, itu terserah mereka. Kita cuma memberi gambaran, menjawab sebagaimana ilmu yang kita bisa. Apalagi ilmu kita cuma sedikit, tapi kita mencoba untuk Itu tak membagi Ustaz ya? Membagi ke seluruh masyarakat. ya maulid. Apa hukum merayakan maulid? Ya. Sebelum kita masuk dalam pembahasan hukum-hukum ayat-ayat dalil-dalil, ini lebih menarik kita bahas dulu kalimat itu, maulid. Satu lagi kalau yang sering disebut di Aceh, maulud. Bahasa Arabnya maulud. Maulid dan maulud itu dua kalimat yang berbeda. Kalau dalam istilah ilmu saraf, maulid, ini sudah kita mulai nih. Iya. Jadi kita awali sebelum kita jelaskan tentang ayat-ayat dalil-dalil yang menyangkut dengan maulid. Dalam persepsi kita, dalam persepsi kami, khususnya saya, Iya, Ustaz. saya adalah orang yang termasuk gemar mengingat Nabi, gemar untuk berkontribusi untuk merayakan maulid, apalagi kita berada di Aceh. Ya. Aceh itu dikenal dengan sebuah daerah yang merayakan maulid hampir kurang lebih 4 bulan. Ada yang namanya maulid 1, maulid 2, maulid 3, maulid 4. Bahkan seharusnya jangan 4 bulan aja. Untuk ingat Nabi itu nggak cukup 4 bulan. Iya, betul Ustaz. Berapa? Setiap harinya. Selamanya. Karena Nabi itu adalah ikutan yang baik. Baik, kita awali dengan kajian kita, jawaban ini kepada si penanya. Ini kalau tidak salah alumni kita yang berada di Pare. Di Pare ya, Di Kampung Pare apa Pare? Kampung Inggris. Kampung Inggris yang di Jawa. Di Jawa. Alhamdulillah. Apa mungkin dia karena di sana ada sekelumit yang ingin dijawab. Karena kan mau menjelang Maulid nih Ustaz. Mungkin ada kawan-kawan yang bertanya. Kita cobalah untuk jawab walaupun ilmu kita masih minim. Untuk membantu ya. Membantu dengan ilmu yang kami bisa. Oke. Kita awali dulu dengan kalimat maulid dan maulud. Maulid itu kalimat apa? Maulid. Berarti asal katanya tuh walada Walada yalidu
waldan, walidun, maulidun. Walidun. Mauludun. Berarti Kau tak sering yang betul dulu. walada yalidu, waldan, walidun, mauludun, lid, latalid, maulidun, miladun. Berarti apa? Maulidun Kalau itu tidak isim isim zaman, zaman sama atau isim makan. Tapi kalau di sini yang lebih cocoknya adalah isim zaman. Isim zaman. Isim zaman. Apa itu isim zaman? Keterangan Sebuah waktu kalimat yang menarik. yang dirubah dari bentuk fi'il madhi, boleh katakanlah walada tadi, untuk memberi pesan bahwa menunjukkan waktu yang makna dasarnya adalah lahir. Kalau fi'il madhi telah lahir, Walada. kalau fi'il mudhari sedang lahir atau akan lahir, yalidu. Kalau masdar kelahiran. Waldan. Kalau isim fa'il yang melahirkan, ayah. Isim maf'ul maulud, yang dilahirkan, si anak. Si anaknya berarti salah. Habis itu lid, lahirlah. Perintah lahir. amar. La talid, jangan engkau melahirkan. Fi'il nahi. Selanjutnya maulidun, zaman lahir. Maulidun, tempat lahir. Miladun, alat lahir. Oh, gitu. Jadi yang kita ambil dari satu kalimat tadi yaitu maulid, yang setelah kita tasrif dia berada pada posisi isim zaman. Isim zaman adalah sebuah kalimat untuk menunjuki waktu dari makna dasar. Misalkan perbuatan, waktu berbuat isim zaman. Maf'ilun. Perbuatan fa'lan. Kalau menunjuki zaman berbuat, masa berbuat, waktu melakukan, berarti wazannya itu udah berubah maf'ilun. Okay. Itu aturan dasar dalam tasrif. Ilmu saraf. Maf'ilun, maulidun. Sama ya Ustaz? Ya. Maf'ilun maulidun. Artinya maulid ini kalau dikaji secara bahasa ataupun secara kalimat, dia berada pada posisi isim zaman. Artinya apa? Waktu lahirnya Nabi. Jadi yang menjadi pembahasan kita, kalau ada orang yang bertanya, ini kita dalam konteks kalimat, belum beralih pada dalil. Iya. Kalau ada orang yang bertanya, bagaimana hukum maulid? Artinya, kalau kita translate dalam bahasa Indonesia, bagaimana hukum waktu lahirnya Nabi? Karena kan maulid di situ, maulidnya siapa? Maulidnya Nabi. Ya. Bagaimana hukum waktu lahirnya Nabi? Nah, kita rubah pertanyaan sekarang. Bagaimana hukum waktu lahirnya Firza? Ya nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Menyangkut dengan hukum, untuk hukum itu sendiri nggak ada. Menyangkut dengan waktu. Menyangkut dengan waktu itu sendiri, pribadi waktu, nggak ada hukum dia. Apa hukum jam 1? Nggak ada apa-apa lah. Ada. Apa hukum jam 2? Nggak ada apa-apa juga. Apa hukum seseorang yang sholat saat sholat asar menjelang ghurub matahari? Hukumnya haram. Seseorang berbuat pada waktu itu, maka berubah menjadi hukum. Ya kan? Ya. Bukan waktunya yang jadi yang apa hukum waktu ini, apa hukum waktu ada, tapi seorang yang melakukan, contoh, apa hukum Firza mandi sebelum waktu subuh? Baik, sunnah. Apa hukum Firza melaksanakan solat pada waktu syuruk? Sunnah. Yang kita lakukan pada waktu itu, kelakuan, perbuatan yang dilakukan pada waktu itu menimbulkan hukum, bukan waktunya yang menimbulkan hukum. Berarti waktu itu nggak ada hukum. Nggak ada hukum. Berarti yang keluar hukum itu waktu kita melakukan sesuatu di waktu tersebut. Tapi kalau kita kembali kepada topik pertanyaan tadi, apa hukum maulid? Artinya apa hukum waktu lahirnya Nabi? Nggak ada hukum. Berarti nggak ada apa-apa. Nggak ada hukum lahirnya Nabi. Waktu lahirnya waktu lahir Nabi. Lahir Firza haram, waktu lahir Firza haram. Ya enggak lah. Mubah, makruh, ya, ada. Enggak ada hukum. Kan?
Dia menyangkut dengan waktu, nggak ada hukum. Tapi kalau seseorang yang melakukan aktivitas pada waktu itu, nanti bisa ada kemungkinan menimbulkan hukum. Jadi kalau orang yang berpendapat maulid itu, ini maaf siapapun, ini dalam konteks bahasa kita. Konteks bahasa ya Ustaz. Maulid itu haram, artinya waktu lahir Nabi itu haram. Nah, itu kan kalau kita korelasikan timbul pertanyaan, benarkah waktu lahir Nabi itu haram? Nah, itu perlu kita tanyakan pada pribadi kita. Takutnya kalau memang orang yang memang yakin ini adalah isim zaman, dia tahu bahwa fungsi isim zaman itu apa, waktu lahirnya Nabi, dia juga meyakini haram, walaupun isim zaman haram, maka takutnya nanti akan berefek pada akidah dia. Kenapa? Zaman lahir Nabi, masa haram zaman lahir Nabi? Berarti dia tuh udah mengubah konteks daripada hukum tersebut, Ustaz, kan? Artinya gini, yang kan waktu lahir Waktu Nabi lahir kan nggak ada apa-apa, jadi kan efeknya besar kalau kita sampaikan waktu lahir Nabi itu haram. Efeknya besar. Berarti dia udah ubah. Ya, secara dasarnya. bahasa kajian dalam saraf aja, kalau kita menganalisa maulid itu adalah isim zaman, artinya waktu lahirnya Nabi. Kalau kita haramkan waktu lahirnya Nabi, maka itu sudah berakibat fatal. Iya, betul. Itu yang pertama. Berarti maulid adalah isim zaman, menunjuki zaman lahir, waktu lahirnya Nabi. Kalau dalam persepsi kita, persepsi kami, persepsi saya, tidak ada hukum menyangkut dengan lahirnya Nabi karena itu waktu. Berarti nggak ada apa-apa tuh teman-teman ya. Yang kedua, maulud. Maulud. Apa maulud? Isim maf'ul. Isim maf'ul. Apa itu isim fa'il apa? Yang melahirkan. Kalau perempuan itu dinamakan walidah, yaitu mama. Yang laki-laki disebut walid. Sebagaimana dipanggil oleh kawan-kawan kepada Aki, kan? Walid. Walid itu ayah. Kenapa ayah? Karena untuk melahirkan seorang anak ini perlu dua orang. Ada proses dari dua orang. Walaupun hakikatnya yang melahirkan Allah. Ibu. Itu dari Allah melalui perantara orang tua kita. Yang melahirkan sesungguhnya kan ibu, orang tua perempuan. Orang tua laki-laki ini termasuk juga dalam isim fa'il. Karena beliaulah yang dengan adanya beliau kita lahir. Maka yang laki-laki dinamakan dengan walid, yang perempuan dinamakan walidah. Itu diperuntukkan kepada ayah. Kalau dalam pandangan masalah Nabi, siapakah walid? Abdullah. Siapakah walidah? Aminah. Nah, sedangkan maulud, apa itu maulud? Orang yang dilahirkan. Yang dilahirkan. Walidnya Abdullah, walidahnya Aminah, mauludnya siapa? Nabi Muhammad. Karena beliau yang dilahirkan oleh Aminah dan Abdullah. Sudah jelas. Berarti mauludnya, kalau secara kalimat maulud yang dituju, yang dimaksud dengan maulud adalah Nabi. Sesuatu yang seseorang yang dilahirkan, itu Nabi Muhammad. Berarti pengganti daripada maulud Nabi Muhammad. Walidnya adalah Abdullah, walidahnya Aminah. Jadi pertanyaan tadi, apa hukum maulud? Hukum maulud. Berarti kalau kita translate dalam bahasa Indonesia, hukum orang yang dilahirkan. Siapa dalam pembahasan ini? Siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad. Apakah hukum Nabi Muhammad? Gak ada. Deng. Jadi kalau kita kaji secara bahasa saja, terbentur-bentur dia kalau ada orang yang menafikan ataupun mengharamkan, memberikan hukum sesuatu terhadap maulud. Karena maulud itu isim maf'ul. Artinya yang dilahirkan. Siapa yang dilahirkan? Nabi Muhammad. Artinya kalau ada orang yang mengharamkan maulud, secara bahasa mengharamkan Nabi Muhammad. Fatal kali ini, fatal kan? Bisa saja kalau memang dia yakin maulud itu Nabi Muhammad yang dilahirkan, dan dia yakin dalam hatinya bahwa maulud itu haram, artinya Nabi itu haram, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Kawan-kawan. Jadi belum habis. Maulud itu Nabi Muhammad. Benda
segala apapun benda. Tidak ada hukum dia. Apa hukum HP? Nggak ada. Apa hukum batu? Nggak ada. Apa hukum meja? Nggak ada juga. Apa hukum tangan? Nggak ada. Nggak ada. Kapan itu akan berubah menjadi hukum? Ada hukum pada Keluar benda hukum. keluar hukum pada benda tersebut. Saat benda tersebut sudah ada yang menggunakannya dalam pekerjaan. Contoh, ada batu nih. Iya. Datang Firza ambil batu. Pertama nggak ada hukum. Dah pegang batu dulu. Ambil batu lempar kiflan, berdarah dia. Berarti itu Hukumnya apa? dosa. Haram. Haram. Karena menganiaya orang lah. Orang lain. Yang haram batunya apa kelakuannya? Perbuatannya. Perbuatannya, bukan batu. Bukan batunya. Batunya. Ya, kalau kembali kepada topik yang tadi, maulud. Siapa yang maulud yang dimaksud tadi? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Apa hukum Nabi? Nabi kan termasuk benda seperti kita. Iya. Benda. Kalau dalam bahasa Inggris itu dinamakan dengan noun. Benda, ya kan? Kalau pronoun kata ganti. Jadi apa hukum Nabi? Nggak ada hukum Nabi. Apa hukum Firza? Nggak ada hukum juga. Firza meninggalkan sholat, kelakuan Firza itu haram. Berarti Firzanya nggak apa-apa ya? Nggak apa. Berarti kelakuan Firza yang haram. Walaupun nanti jasadnya Firza naudzubillah akan diberikan ikat oleh Allah. Jadi kembali pada topik kita, maulud itu adalah Nabi karena yang dilahirkan tadi. Kalau ada orang yang berpendapat apa hukum maulud? Haram. Maka berarti dia maknanya udah mengharamkan Nabi. Karena Nabi maulud. Iya. Ini jangan salah pemahaman dalam konteks kalimat dalam ilmu saraf. Maka harus hati-hati. Itu jawaban yang pertama. Maulud dan maulid itu tidak ada istilahnya. Kalau dalam persepsi saya, kalau kita kaji secara kalimat nggak ada istilahnya haram. Berarti fatal, Ustaz ya? Fatal. Mengharamkan maulid dan mengharamkan maulud dalam konteks tasrif kalimat, kajian kalimat. Jadi sekarang baru kita beralih, apa pertanyaan tadi? Perayaan. Bagaimana? Perayaan Maulid. Yang pertama, Firza pernah dengar nggak hadis Nabi yang saat ditanyakan riwayat sahih Bukhari Muslim yang ditanyakan oleh sahabatnya Nabi, kenapa Nabi berpuasa pada hari Senin, pada hari Kamis? Apa dijawab Nabi? Dzaka yauma wulidtu wa yauma bu'istu. Artinya apa? Nabi Muhammad setiap minggu itu berpuasa karena senang, gembira terhadap hari lahirnya. Ini kan berarti dari hadis tersebut bisa kita ambil poin Nabi merasa senang terhadap hari lahirnya setiap minggu dengan cara beribadah, yaitu berpuasa. Kaum Nabi Musa selamat dari kejaran bala tentara Firaun pada tanggal berapa? 10 Muharram. Bukan 22 November. 22 November itu apa tuh? Tanggal apa? Tanggal lahirnya saya. Jadi pada 10 Muharram. Yahudi itu berpuasa karena gembira terhadap rahmat yang diberikan oleh Allah, selamatnya Nabi Musa dari kejaran bala tentara Firaun. Ditanyakan Nabi menceritakan juga. Artinya ada yang sebelumnya juga demikian. Nabi sangat ditanyakan apakah itu puasa Nabi Daud. Tapi Nabi menjawab, "Zaka yauma wulidtu wa yauma bu'its." Pada hari itu aku dilahirkan dan aku dibangkitkan. Artinya Nabi senang terhadap hari kelahirannya dengan cara berpuasa, beribadah. Berapa bulan sekali? Setiap minggu. Kalah kita sama Nabi. Nabi senang terhadap hari kelahirannya tiap minggu. Kita 1 tahun sekali. Itu nggak boleh lagi, harus dirubah, ya kan? Sudah, itu hadis yang pertama. Yang kedua, ada ayat nih yang dia gini, kalau kita cari dalil yang secara langsung ada kadang-kadang dalam Al-Quran, ada juga yang harus kita tafsirkan, harus kita kaji, lihat tafsir supaya dapat korelasinya. Contoh ayat surah Yunus ayat 58. Ini kita sudah beralih kepada dalil. Ya, dalil.
Dalil dalam Al-Quran firman Allah surah Yunus ayat 58. bahasa Inggris itu apa? 58. 58. 58. Yang besar. 58. Ya. Iyalah. Itu kan? Boleh juga. Boleh juga. Emang iya. Al-Thaminah khamsun wa Khamsuna as-saminah. khamsun wa thaminah. Thaminah, bukan thaminah. Itu lain. Jadi ayat 58 dijelaskan oleh Allah qul. Apa makna qul? Katakanlah. Qala yaqulu qul. Qul. Katakanlah. Kalau setiap kalimat firman Allah itu kalau disebutkan dengan qul artinya diperintahkan kepada Nabi Muhammad, katakanlah wahai Muhammad. Nah, jadi zamir qul kan anta. Iya. Yang ditujukan kepada Muhammad. Bi fadlillah dengan karunia-Nya Allah. Wa bi rahmati dan dengan rahmatnya Allah. Fabidzalika, apa makna fabidzalika? Dengan demikian falyafrahu, maka hendaklah kamu senang. Falyafrahu ini kan sigat amar, dalam amar. Katakanlah dengan karunia Allah dan dengan rahmatnya Allah engkau harus senang. Jadi pertanyaan, apa itu karunia? Apa itu rahmat? Ya kan? Iya. Dalam tafsir Jalalain ada beberapa tafsir yang Ustaz baca. Makna fadli di situ adalah dinillah, yaitu agamanya Allah. Agamanya Allah. Atau ilmu. Al-ilmu. Ilmu yang diberikan oleh Allah. Kalau menurut Imam Abu Syekh mengeluarkan meriwayat dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, al-fadlu yang maknanya karunia Allah adalah ilmu. Kalau dalam kitab yang kemarin Ustaz baca, fadlu itu dinillah, agama Islam. Panjang nih. Jadi bukan itu yang ingin kita bahas. Rahmat. Kata-kata rahmat. Apa itu rahmat? Banyak rahmat Allah sangat banyak yang diberikan kepada manusia. Apapun itu yang membuat kita yang baik nikmat, termasuk nikmat yang diberikan oleh Allah, itu merupakan rahmat. Rahmat, kasih sayangnya Allah. Ihsan, memberikan ihsan kepada manusia ini termasuk itu dalam Rahim, rahmatnya Allah. Ada satu ayat yang lain yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu merupakan rahmat bagi sekalian alam. Ada ayat surah Al-Anbiya ayat berapa? Surah Al-Anbiya ayat 107. Al-Anbiya 107. Al-Anbiya 107 boleh dilihat para pemirsa. Bagaimana bunyinya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa ma, apa maknanya? Dan tidak. Arsalna. Aku utus. Kami utus. Arsalna. Kamu. Engkau. Siapa? Khitab Muhammad, Nabi Muhammad. Ini dikhitabkan untuk Nabi Muhammad. Illa adatul lil istisna. Pengecualian. Rahmatan. Rahmat lil alamin, bagi sekalian alam. Tidak kami utus engkau wahai Muhammad illa kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Ayat tadi apa? Yang di atas Yunus. Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan sebab karunia Allah dan rahmat Allah hendak senang. Pasti wajib senang dengan segala amal. Siapa rahmat? Nabi Muhammad. Ada Nabi Muhammad, kita senang. Kenapa? Karena beliau rahmat. Berarti korelasi ayat misalnya. Iya, korelasi antara ayat surah Al-Anbiya dengan ayat 107 dan surah Yunus ayat 58. Ya. Ada korelasinya. Satu ayat Allah berfirman bahwa Nabi itu menjadi rahmat. Ayat yang lain memerintahkan kita untuk senang, bergembira. Kalau Nabi tidak ada lagi, otomatis orang itu saat mengingat Nabi harus senang. Tidak mesti dalam waktu Rabiul Awal itu. Artinya memang yang dianjurkan setahun penuh. Ya. Kalau ada orang yang ingat Nabi selalu dari hari ke hari setiap tahun, dilarang enggak?
Enggak dong, Ustaz. Enggak, mengingat Nabi dengan cara berselawat, berzikir, beribadah, Baca mengikuti sirahnya Nabi. Enggak, itu hal memang yang diprioritaskan. Iya. Dianjurkan karena kita merasa senang dengan kehadiran rahmat terbesar. Cuman kenapa pada 12 Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal itu pendapat yang muktamad. Kita harus kaji Rabiul Awal itu datangnya belakangan. Kan sebelum hijrah Nabi nggak ada tanggal Islam. Nggak ada ya. Nah, jadi dihitung oleh ulama tarikh yang paling muktamad adalah 12 Rabiul Awal. Ada yang berpendapat juga orang yang merayakan Maulid artinya senang terhadap wafatnya Nabi. Karena wafatnya Nabi pada 12 Rabiul Awal enggak. Nah, itu salah. Mana ada orang senang dengan meninggalnya Nabi? Cuma karena satu waktu. Iya. Nah, jadi dari sini bisa kita ambil kesimpulan sekilas. Anjuran ayat, kalau Nabi itu merupakan rahmat, maka kita harus senang. Terhadap kehadiran Nabi Muhammad. Apalagi waktu hari lahirnya kita bergembira, ya nothing. tidak ada yang menjadi masalah. Karena itu. Yang selanjutnya sekarang yang banyak pembahasan, apa yang dilakukan oleh seorang saat ingin meluapkan rasa gembiranya terhadap hari lahirnya Nabi. Dengan apa kalau biasa? Berzikir, bersalawat, berzanji, kenduri, bersedekah, sedekah, apalagi yang sering dilakukan, menyantuni anak, mengambil berkah dengan para ulama, orang yang lebih dekat dengan Allah ya. Iya, kan dalam Maulid itu santunan anak yatim. Kan semua perihal yang dikerjakan itu nggak ada yang melenceng dari agama kita. Iya, betul, Ustaz. Santunan anak yatim. Sedekah. Iya. Berselawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Diperintahkan kita untuk berselawat. Selawat Jibril itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu selalu harus dilakukan. Bahkan ada guru-guru kita yang di Anala ini yang mengadopsikan, mempraktekkan hal tersebut. Satu hari satu malam 1000 kali selawat. Ini ada Ustaz Muzir. Ini akan kita terapkan nanti. Jadi pernah suatu ketika Ustadz Hidayah dulu ini berbagi cerita. Iya, Ustaz. Hidayah dulu memimpin zikir Maulid pada malam perayaan. Saat ibtidah itu kelas 6, kelas 5 kalau nggak salah. Saat ibtidah pembacaan berzanji, karena kan yang mengkoordinir saat itu, pada zaman itu, pada waktu itu di daerah Cetru, saya termasuk dalam satu syekh yang bisa mengkoordinir syekh-syekh yang lain. Oh iya, berarti saat syekh besar. Ini syekh zikir, bukan syekh radat zikir ya. Jadi saat ibtidah itu terasa kali gini, rindunya kita kepada Nabi. Ucapkan kalimat, terbayang bagaimana perjalanan beliau, perjuangan beliau, sehingga kita timbul mahabbah pada Nabi itu dianjurkan. Maka nggak ada yang salah dalam perayaan Maulid. Oh, karena dikhususkan pada suatu waktu, nggak mesti 4 bulan, mau rayakan setahun nggak boleh. Berarti boleh, Ustaz ya? Nggak ada, memang nggak ada masalah. Gitu. Nothing, not problem. Berarti kalau kita rayain Maulid di bulan Muharram boleh juga, Ustaz? Hah? Rayain ya jangan di bulan Ramadan. Nggak bisa makan. Ada pertanyaan dari kawan. Ustaz, Agustus itu kan makin hari makin bergeser. Iya. Ada pernah kita dapati Agustus dalam bulan Ramadan. Ada juga mendekati hari raya. Ada seperti sekarang kan mendekati sebelum hari raya Adha. Idul Adha apa setelah kemarin? Setelah ya. Setelah hari raya bulan 7 kan? Iya. Jadi setelah hari raya Idul Adha. Nanti kalau misalkan mau Maulid dalam bulan Ramadan kayak mana? Maulid bulan Rabiul Awal dalam bulan Ramadan. Gimana? Gak ada istilah lah, karena kan mau Rabiul Awal itu bulan Arab. Bulan Arab. Jadi kembali kepada topik kita, artinya tidak ada salahnya, tidak ada permasalahan. Oh, masalah seseorang kadang-kala
tidak mau merayakan. Tapi janganlah sampai diharamkan, apalagi dikatakan bid'ah. Karena yang dilakukan oleh orang-orang yang merayakan Maulid ini berselawat kepada Nabi, memunculkan mahabbah kepada Nabi. Ada yang menyampaikan itu kinerja Syiah dulunya, nggak ada. Berarti Ustaz, ini yang terjadi di sekelumit kisah di masyarakat kita nih, banyak orang yang mengharamkan karena mengkhususkan di suatu waktu, Ustaz. Padahal kalau kita rayakan di seluruh waktu nggak masalah juga kan? Untuk ingat kepada Nabi nggak mesti tunggu waktu lah. Nabi aja berpuasa beribadah setiap minggunya. Cuman yang lebih ditingkatkan karena kan pada bulan Rabiul Awal itu lebih disitulah hari lahirnya lebih meningkat. Apa? Dapat momennya, Ustaz. Kita nggak boleh satu waktu pun lupa kepada Nabi dan Allah. Betul. Karena itu kan yang menjadi pedoman dan tuntunan segala aspek kehidupan kita harus bagaimana Nabi dulunya, apa firman Allah dan turunan-turunannya, ada sahabat Nabi, ijma ulama, qiyas. Dan ulama dalam pandangan Imam Asy-Syafi'i, dalam mazhab Asy-Syafi'i, Maulid itu dibolehkan. Karena banyak juga ada orang-orang yang mendapatkan perubahan karena dengan adanya Maulid, membaca zikir, mengingatkan kita kepada Nabi. Kalau kita sudah mahabbah kepada Nabi, itu disuruh, contoh kita cinta kepada seorang, apapun yang dikatakan oleh dia, kita ikuti. Apalagi cinta pada Nabi. Tapi Ustaz, ini di perayaan Maulid itu ada yang dibuat zikir lingi, Ustaz. Zikir lingi itu kan itu ada berbeda pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak. Tapi kita kan yang konteks pembahasan kita masalah Maulid. Masalah orang berzikir itu nanti hukum lain. Akan kita bahas pada segmen yang lain. Nah, ini yang menarik lagi. Dalam kitab Sahih Bukhari juz ke-6 halaman 125, cetakan Darul Fikri tahun 1401 Hijriah, 1981 Masehi, juz 1 halaman 591 di Maktabah Syamilah. Boleh juga apa yang dijelaskan di situ. Abu Lahab pernah gembira beliau memerdekakan hamba dan memberikan susuan kepada Nabi, ya kan? Iya, bukan beliau, maksudnya beliaulah yang mencari orang untuk menyusui Nabi, memerdekakan Suwaibah hamba sahaya. Selanjutnya hamba sahaya Suwaibah itu menyusui Nabi. Ketika Abu Lahab meninggal, salah seorang bermimpi melihat keadaannya yang buruk dan keluarganya bertanya, "Apa yang engkau temui?" Ia menjawab, "Setelah meninggalkan kamu, aku tidak menemui kebaikan kecuali aku diberi minuman di dalam ini karena aku memerdekakan Suwaibah pada hari lahirnya Nabi." Banyak pembahasan masalah Imam Ibnu Hajar juga dalam kitab Al-Fathul Barinya menjelaskan tentang kejadian-kejadian Abu Lahab tersebut. Itu Abu Lahab, apalagi kita yang umatnya Nabi, yang dirindukan oleh Nabi. Ana mustaqun ilaihi, ana mustaqun li ikhwani, saya rindu kepada saudara-saudara saya. Kita rayakan hari lahirnya Nabi, senang, bergembira saat datang hari lahirnya Nabi. Jadi semoga Allah akan lebih memberi hal yang baik kepada kita, menyatukan kita bersama Nabi karena kita cinta kepada Nabi. Tapi jangan cinta kepada Nabi Maulid zikir kuat-kuat, Maulid bawa sedekah kenduri banyak-banyak, sholat nggak ada. Ini nggak boleh, nggak betul. Itu yang jadi masalah, ya kan? Zikir kayak Skiflan enggak? Enggak lah, kan? Zikir pagi. Sekarang dominan kalau kita lihat khususnya di Kota Lok Sumawe yang merayakan Maulid, pasti jam 12 sudah siap karena jangan bertentangan dengan waktu duhur. Kita sholat berjamaah bersama baru pulang. Nah, itu yang perlu ditiru. Artinya ingatlah Nabi, ikutilah Nabi sepenuhnya. Jangan sedang ngerayain Maulid terus lupa sembahyang, lupa sholat, nggak boleh. Nabi nggak pernah merayakan hari lahirnya
Ya kan Nabi yang lahir. Ya kan pada pertama hari lahirnya Nabi yang lahir. Habis itu kalau ibadah Nabi karena hari lahirnya puasa tadi. Puasa tadi ya. Ya kan? Bahkan bukan tiap tahun ya. Tiap minggu. Tiap minggu. Jadi intinya kembali kepada topik kita. Kalau secara kalimat memang seperti kita sampaikan tadi sangat salah kalau misalkan kita itu dalam kajian kalimat. Ya. Ada yang mengharamkan maulid dan maulud, kalimat maulid dan kalimat maulid itu haram. Kalau mengharamkan maulud dan maulid itu dalam persepsi kalimat yaitu tasrif ilmu sharaf, maka itu bermasalah. Bermasalah ya. Kalau dalil yang kita baca tadi, jadi kita baca 2 ayat tadi mungkin cukup untuk pencerahan bagi siapapun. Artinya kami tidak memungkiri bagi kawan-kawan kami yang tidak mau merayakan maulid itu silakan, tapi jangan sampai melupakan Nabi Ustaz. Habis itu jangan sampai menjas orang lain salah karena merayakan maulid Nabi. Menjas orang lain tidak betul, bid'ah dalam neraka. Memang neraka itu milik siapa? Jadi kalimat dalil pun kullu bid'ah dalalah, kullu muhdatsatin bid'ah, kullu bid'ah dalalah, kullu dalalah finnar. Itu banyak pembahasan-pembahasan menyangkut dengan hadis tersebut. Kalau kita kaji menyangkut dengan kalimat, pembahasannya sangat luar biasa, sangat spesifik lagi. Nggak boleh kita ambil bahwa bid'ah yang tidak pernah dilakukan Nabi, bid'ah sesat dalam neraka. Zakat zakat sesatlah ini lagi. Sesatlah dalam neraka nanti imam yang 4 ada salah satu di antara imam yang 4, entah Imam Hambali entah Imam Maliki, yang sholat sunatnya sebelum dipenjara 300 rakaat. Dalam penjara masa ada ulama-ulama mazhab ini yang disiksa 150 rakaat itu nggak dikerjakan oleh Nabi. Habis itu berarti kalau dalam pandangan orang ini sesat juga masuk neraka. Kayak dijelaskan sama Ustaz Somad. Kalau memang kaidah itu kita gunakan seperti itu, harus kita buat satu judul 100 sahabat Nabi masuk neraka, penghuni neraka. Ustaz Somad bilang mau buat buku seperti itu. Kenapa? Abu Hurairah berzikir alfu uqdah. 1000 simpul tadi. Nabi nggak mengerjakannya. Apakah masuk neraka? Abu Hurairah enggak. Bilal bin Rabah sholat wudu. Sebelum itu menjadi hadis takriri. Sebelum ditakrir, misalkan sebelum diikrar oleh Nabi boleh. Sebelum disetujui, hadis takriri itu hadis yang disetujui oleh Nabi. Sebelumnya melakukan sesuatu yang baru, bid'ah, sesat dalam neraka. Apakah Bilal bin Rabah sesat dengan sholat wudunya? Dihisab sebelum ditakdirkan. Yang sebelum ditakrir oleh Nabi, sebelum jadi hadis takriri. Maka banyak sahabat-sahabat yang lain. Jadi jangan kita persempit hadis Nabi tersebut. Itu ada penjelasan ulama-ulama kita. Jadi kita kembali kepada topik. Kalau menurut persepsi saya, maulid ini tidak ada bermasalah. Tidak ada hal yang perlu dipermasalahkan. Malah dengan ada maulid ini makin meningkatkan mahabbah kepada Rasulullah. Jadi seperti itulah penjelasan tentang maulid. Semoga bermanfaat bagi siapapun yang mengikuti ini dan bermanfaat bagi siapapun. Dan menjadi obat dan penawar bagi masalah-masalah yang ada di kalangan masyarakat. Ya, ini sebetulnya jawaban untuk pertanyaan yang diajukan. Kami dijawab sebagaimana ilmu yang telah kami miliki. Mohon maaf atas segala kekurangan. Bila ada kalimat yang kurang sesuai, mohon dimaafkan. Jika ada kurang, kami mohon maaf. Tetap like, subscribe, and share. Saya Ustaz Al-Qurami. Dan saya Muhammad Firza. Hasbunallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.